1 gol, 1 monitor VR, dan 1 langkah menuju sejarah. Arsenal baru saja melewati neraka di London Stadium. Bukan tentang sepak bola indah, tapi tentang cara menang meski kaki sudah berat. Selamat datang kembali. Premier League semalam menyajikan tontonan yang bukan cuma soal taktik, tapi soal kekuatan jantung. Arsenal datang dengan satu misi, jangan terpeleset. Tapi apa yang terjadi? Hampir saja bencana. Dari gol tunggal Leandro Trossard hingga drama VAR di menit 95 yang bikin satu stadion menjerit, Arsenal kini resmi berdiri di ambang sejarah. 5 menit ke depan, kita bedah tuntas kenapa laga ini disebut The VAR Check of the Ages. Let's go! Babak pertama, Arsenal pegang kendali total, 68% penguasaan bola. Menit ke-9, Leandro Trossard hampir saja buka skor lewat sundulan, tapi Mats Hermansen bikin save gila. Tapi masalah sebenarnya datang di menit 28. Ben White harus ditarik keluar karena cedera. Disinilah papan catur Arteta mulai bergeser aneh. Dia memasukkan Martin Zubimendi dan secara mengejutkan mendorong Declan Rice jadi bek kanan. Jujur, eksperimen ini sempat bikin ritme Arsenal berantakan. Rice yang biasanya jadi mesin di tengah, tiba-tiba harus jaga area sayap. West Ham yang lagi lapar karena ancaman degradasi mulai mencium darah. Crysencio Summerfield berkali-kali merepotkan, tapi skor kacamata bertahan sampai turun minum. Kita harus bicara soal keberanian atau mungkin kepanikan Arteta. Setelah Ben White keluar, formasi Arsenal jadi cair tapi rentan. Rice di kanan, Zubimendi di tengah, lalu Calafiori juga sempat bermasalah. Ini bukan malam paling rapi dari Arteta. Sky Sports bahkan menyoroti bagaimana pergantian ini sempat membuat Arsenal kehilangan kontrol lini tengah. Thomas Soucek dan Matheus Fernandes mulai berani duel fisik. Tapi disinilah bedanya Arsenal musim ini dengan musim lalu. Mereka punya banyak cara untuk menang. Kalau bukan lewat dominasi, mereka lewat bola mati. Kalau bukan lewat Saka, mereka lewat Trossard. Fleksibilitas ini yang bikin mereka tetap hidup meski rencana A berantakan. Masuk babak kedua, ketegangan makin memuncak. Menit 79, West Ham punya peluang emas lewat Matheus Fernandes. Satu stadion sudah mau teriak gol. Tapi untungnya kita punya David Raya. Penyelamatan kelas dunia yang bukan cuma jaga skor, tapi jaga mental juara. Raya membuktikan kenapa dia layak jadi kiper nomor 1. Dia bukan sekadar penjaga gawang. Dia adalah pagar kokoh di rumah tua Arsenal yang sedang direnovasi menuju juara. Tanpa penyelamatan itu, narasi pagi ini mungkin akan sangat berbeda. David Raya resmi mengunci Golden Glove ketiga, beruntun dengan 18 clean sheet. Statistik yang gila untuk kiper di liga paling kompetitif di dunia. Dan akhirnya, menit ke-83, saat napas laga mulai pendek dan tekanan mulai menggigit, Kapten Martin Odegaard menunjukkan sihirnya. Dia melihat celah sempit, mengirim umpan tarik cerdik, dan Leandro Trossard muncul seperti hantu dari lini kedua. Boom, gol! Sederhana di mata skor, tapi besar sekali di mata sejarah. Trossard akhirnya memutus puasa golnya di Liga Inggris selama 26 laga di saat yang paling krusial. Ini bukan cuma soal 3 poin, ini soal pernyataan bahwa Arsenal punya kedewasaan untuk menderita dan tetap menang. Tapi Premier League nggak bakal seru tanpa drama. Menit 95, kemelut di depan gawang Raya. Callum Wilson menyambar bola liar dan gol. London Stadium meledak, fans West Ham merasa dapat nyawa baru buat keluar dari zona merah. Tapi tunggu dulu, VAR memanggil Chris Kavanagh. Reviewnya lama banget, mencekam, bahkan Gary Neville bilang ini salah satu keputusan VAR terbesar sepanjang sejarah. Akhirnya gol dianulir karena Pablo dianggap melanggar David Raya lebih dulu. Nuno Espirito Santo mencak-mencak, tapi wasit tetap pada pendiriannya. Arsenal selamat dari bencana di detik-detik terakhir. Kemenangan yang jelek? Mungkin. Tapi tim juara memang harus tahu cara menang saat kaki berat. Sekarang Arsenal cuma butuh 2 kemenangan lagi lawan Burnley dan Crystal Palace buat angkat trofi yang sudah ditunggu 22 tahun. Manchester City masih mengintai, tapi kunci ada di tangan The Gunners sendiri. Gimana menurut kalian? Apakah gol Callum Wilson harusnya sah? Atau Arsenal memang sudah ditakdirkan juara musim ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk update bola paling bising lainnya.